Yazid Al-Bistami masuk ke dalam surga dan terbang dalam surga kesana kemari. Ditanya Abu Yazid, dengan amalan apa engkau Abu Yazid bisa masuk surga sedemikian rupa? Abu Yazid menjawab, bukan karena ilmuku, bukan karena amal-amalku, tetapi hanya karena aku satu malam pernah memakai baju. Memakai bajunya aku senang, bagus. Orang lain melihat pasti senang. Tapi tanyakan kepada hati kita, Allah senang gak ada kita pakai baju itu? Kalau Allah senang, pakai. Tapi walaupun kita senang, orang lain senang kita pakai baju itu, kalau Allah kada senang, tinggalkan. Nah, ini perilaku orang yang beriman. Jadi segala pikirannya adalah ridha Allah. Ini kalau aku lakukan, Allah ridha kada. Kada ngurus yang lain dulu. Memang yang paling baik itu Allah ridha, yang lain ridha, itu paling bagus. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, baik di tetangga, baik di umum, yang kita bisa itu Allah senang, masyarakat senang, itu paling bagus. Tapi kadang selalu bisa kita demikian, kadang-kadang ada bertentangan. Ini Allah senang, orang kada senang. Ini Allah senang, seorang kada senang. Nah, di saat bertentangan itulah diperlukan iman kepada muqaddim muakhir, dahulukan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahwalih, dan seluruh keadaan-keadaannya. Bukan hanya mencakup masalah dunia, tapi masalah akhirat pun, masalah ibadah pun dia pandang lebih dahulu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku sembahyang ini Allah ridha kada. Seorang katuju bang sembahyang ini nah, cuma takuni dulu Allah katuju kada kita ni sembahyang itu. Mun aku bersedekah ni katuju bang nah, cuma takuni dulu Allah katuju kada. Karena kada semua sembahyang itu disukai Allah bagi kita. Tidak semua sedekah itu disukai Allah bagi kita. Contohnya, kita hendak sembahyang sunnah duha misalnya. Aku sembahyang duha ini kira-kira Allah ridha ada. Kenapa? Bersubuh belum? Bersubuh belum? Berapa sembahyang duha? Puluhan subuh yang belum terdahului lagi, ratusan subuh yang belum dibayar lagi. Kalau aku sembahyang duha ini Allah katuju lah. Yang fardu masih banyak tertinggal, yang sunat ini tapi aku katuju sembahyang duha kayak apa? Nah, disitulah kita cari ridhanya Allah. Biar kita katuju sembahyang duha, katuju sembahyang hajat, katuju sembahyang tarawih. Tapi kalau sembahyang isya masih banyak isya yang belum kita bayar, isya dulu dibayar. Itu mengutamakan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahumullah, nah demikian pula kita bersedekah. Kita hendak memberi dan memberi saudara-saudara kita bersedekah. Nah, kita bersedekah ini takunakan duluan hati kita. Allah katuju pada kita bersedekah lawan orang-orang nih, atau kita berwakaf, atau kita menyumbang apa, katujulah Allah. Masalahnya kenapa? Karena masih ada lagi dan sanak seorang yang banyak hutang dan kesusahan. Masih ada lagi kemanakan seorang yang susah hidupnya. Masih ada lagi paman seorang yang susah yang perlu bantuan. Amun bantuan ini diunjuk ke orang lain, Allah suka kada.
Allah tidak akan menerima satu sedekah kepada orang lain sedangkan di keluarga ada yang lebih membutuhkan dari itu. Allah akan menerima. Wakaf sana, wakaf sini, rumah kuitan malah hancur. Allah kalau ketujuh itu. Jadi dalam ibadat itu ada tertib, ada aturan. Karena semua ibadah bagus untuk kita. Karena semua sembahyang bagus untuk kita. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah sudah menyatakan bahwa ibadah hambaku yang paling aku sukai adalah melaksanakan kewajiban. Itu yang paling disukai Allah. Nah, jadi Allah paling suka, paling senang, paling ridha kalau seorang hamba itu melaksanakan kewajiban. Yang sunat itu berikutnya. Kalau kewajiban sudah selesai, ayo sunat-sunat. Nah, jadi jangan sampai salah susunan dalam bersedekah, dalam beribadah itu salah susunan. Jangankan dapat pahala, justru dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang-orang dahulu, para salafus salihin, mereka sebelum beribadah itu berpikir dulu. Karena ada sambungan ibadah itu bagus untuk diri masing-masing. Cari mana ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Cari itu. Yang ini diperbuat nih cuma sunat nih. Membaca Quran ini sunat, yang ini sunat, yang ini sunat. Bagus sebetulnya. Cuma kadang untuk semua orang. Aku ini masih ada lagi kewajiban yang mesti diurus, yang mesti diselesaikan. Nah, macam itu perilaku orang yang beriman kepada Allah, namanya al-muqaddim, al-muakhir ini. Dalam hidupnya selalu teratur, mana yang didahulukan, mana yang didudikan, terutama yang bersangkutan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuqaddima ridhal walidaini wa yuakhkhira ridha nafsi. Dan lagi perilaku akhlak orang yang beriman kepada nama Allah al-muqaddim al-muakhir itu, dia mendahulukan ridha ibu bapaknya daripada ridha dirinya. Nah, yang dia dahulukan itu ridha abah mama dulu. Hanya ridha seorang, hanya ridha yang lainnya. Ini kalau ku ucap, ini kalau ku buat, senang kada abah mama. Mijure bini sayang, bini suka, tapi ibu bapakku ketujuh kada mau ku lakukan ini. Ini perbuatan kalau dilakukan kawan ketujuh, bini ketujuh, tapi ibu bapakku ketujuh kada. Nah, kalau bapak ketujuh silahkan. Tapi kalau ayah ibu kada ketujuh, walaupun orang lain ketujuh, dahulukan keridhaan orang tua, dahulukan keridhaan ayah dan ibu. Rasulullah SAW bersabda, ridallah biridhal walidain wa sakhatullah bi sakhatil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kita beribadah sedemikian rupa, tetapi orang tua kita kada senang, Allah kada akan senang. Allah kada akan senang. Nah, jadi keridhaan dua ibu bapak ini, kesenangan beliau-beliau itu kepada kita mesti didahulukan dari kesenangan pribadi atau kesenangan orang lain. Disebutkan hikayah Sayyidina Hasan ibn Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dikisahkan
kalau makan lawan mama Siti Fatimah kada mau bayi-bayi, kada mau Siti bayi-bayi makan lawan mama Siti, kada mau, mama dulu makan. Karena habis untuk mama makan, hanya seorang makan lebihannya. Ditakuni Sayyidina Hasan, kenapa maka kada mau bayi-bayi lawan mama makan? Aku takut kalau pun aku ambil itu yang dikehendaki mama. Kalau yang aku ambil itu yang dikehendaki mama, aku takutan. Jadi biar mama kayak dulu makan, habis akan sini makan, hanya kena aku makan. Nah ini contoh mendahulukan riba orang tua daripada riba diri sendiri. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala kadang mau makan bayi-bayi ibu Siti Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kenapa? Karena takutan tadi. Kalau tadahulu seorang mengambil yang diingini oleh ibu. Dikisahkan lagi dalam manaqib salah seorang aulia Allah, Abu Yazid Al-Bistami, orang Iran. Bistami satu tempat di negeri Iran. Bistami. Iran itu dulunya bukan negeri Syiah, ada dulunya. Di Iran itu banyak ahlu sunnah. Dulunya Imam Ghazali dari Iran, banyak tokoh-tokoh ahlu dari Iran, termasuk diantaranya Abi Yazid Al-Bistami. Beliau dikenal hidupnya tahun 2261 Hijrah. Nah beliau ini setiap malam beribadah kepada Allah, sembahyang malam, zikir, baca Quran sampai subuh. Suatu hari beliau diminta oleh Mama Sidin, dan Mama Sidin, aku sakitan awak, jam paraya malam ini bertahajud, beramal-amal, nguruti aku aja, nguruti aku. Maka Abi Yazid Bistami pun menguruti Mama Sidin, menguruti pijati Mama sampai subuh. Sampai subuh. Karena kau sembahyang, memijati Mama sampai subuh. Setelah beliau wafat, banyak orang saleh bermimpi. Bermimpi. Mimpinya apa? Kiamat ini terjadi. Abu Yazid Al-Bistami masuk ke dalam surga dan terbang dalam surga ke sana kemari. Ditanya Abu Yazid, dengan amalan apa engkau Abu Yazid bisa masuk surga sedemikian rupa? Abu Yazid menjawab, bukan karena ilmuku, bukan karena amal-amalku, tetapi hanya karena aku satu malam pernah berbakti kepada orang tua, yaitu ma'uruti sidin sampai subuh tadi. Jadi artinya apa? Kita ibadah apapun kepada Allah yang sifatnya sunnah, baca Quran, tahajud, zikir, salawat, itu lebih penting kalau kita dibutuhkan, diperlukan oleh orang tua kita. Jauh nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaktian kita kepada orang tua lebih tinggi daripada kita ibadah malam sepanjang malam itu. Nah ini contoh mendahulukan ridha Allah, mendahulukan ridha orang tua terhadap ridhanya seorang itu kepinginnya tahajud, kepinginnya sembahyang malam, tapi karena ini ibu, mama yang minta kita mengurusi dia, walaupun hati berat, tapi ini mesti didahulukan dari ibadah yang lain. Nah itu di buah dari keimanan, timbullah akhlak mendahulukan ridha orang tua daripada ridhanya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wa an tuqaddimal mar'atul mu'minah ridha zawjiha ala ridha nafsiha, mendahulukan perempuan yang beriman akan keridhaan suaminya
atas keridaan dirinya. Ini perempuan yang beriman. Perempuan yang beriman, dia mendahulukan kesenangan suaminya daripada kesenangan dirinya. Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Syam, datang ke Madinah mencari Rasulullah SAW. Begitu berjumpa Rasulullah, sujud lawan Nabi. Mu'adz sujud lawan Nabi. Jadi Nabi, hai Mu'adz, kada boleh sujud, kada boleh sujud. Jadi kayak sembahyang, kada boleh. Ujar Mu'adz, orang lihat ya Rasulullah, di Syam itu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka sujud kepada uskup-uskup mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Padahal engkau lebih utama dari mereka untuk disujudi. Ujar Nabi, sujud itu hanya untuk Allah. Seandainya sujud itu ada untuk manusia, ujar Nabi, niscaya aku perintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya. Nah, jadi demikianlah kedudukan suami dalam agama Islam, bahwa kesenangan suami itu mesti diutamakan dari kesenangan istri yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir ini. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bagaimana bentuknya perempuan yang mengutamakan keridaan suami dari keridaan dirinya. Macam apa gambarannya perempuan yang mengutamakan kesenangan suami dari kesenangan seorang? Itu ujar para ulama dapat dilihat dari 10 perkara. Nah, bila 10 perkara ini ada dalam seorang perempuan, maka perempuan ini sudah dinyatakan beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir, itu mendahulukan keridaan suami, memuliakan keridaan seorang. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, ijabatuhu idza da'a. Ijabatuhu idza, menyahuti bila dipanggil oleh suami. Menyahut, jangan berdiam. Bila dipanggil, bila dikiyau oleh laki, itu disahuti. Jangan diam aja asik, apa kan dilihat, apa kan yang digawi. Mesti disahuti. Nah, walaupun seorang lagi asik, walaupun seorang lagi rame, tapi karena ini yang memanggil ini suami, nah dahulukan itu, dahulukan. Nah, itu mendahulukan keridaan suami dari keridaan seorang. Jadi sesibuk apapun seorang perempuan, sesibuk apapun, selain daripada melaksanakan keparduan kepada Allah, macam sembahyang fardu misalnya, kalau suami itu mengiyau, sahuti. Nah, sahuti. Yang kedua, tandanya perempuan yang beriman tadi, ta'atuhu idza amara aw naha. Taat kepada suami bila diperintah atau dilarang. Apa aja suami, yang diperintah suami, yang dilarang suami, itu mesti ditaati. Timbul pertanyaan, apakah seluruh perintah larangan suami ditaati? Para ulama menjelaskan kada semuaan itu, Pak. Ada 3 hal yang perempuan itu wajib mentaati perintah atau larangan suami. Pertama, yang bersangkutan dengan hukum-hukum Allah. Jadi misalnya perempuan nih disuruh laki, ayo sembahyang lah kasih, nah itu wajibnya. Allah nyuruh, sudah laki pulang nyuruh, nah itu wajib.
Atau laki ini perempuan ketujuh maksiat kepada Allah, baik maksiat perkataan, baik maksiat perbuatan. Laki melarang, jangan lagi kamu enggak itu ketujuh laki. Nah itu wajib ditaati. Allah melarang sudah wajib ditaati, laki pula melarang wajib ditaati. Ini perkara yang bersangkutan dengan hukum Allah. Yang kedua, yang perempuan itu wajib taat kepada suami, perkara yang berhubungan dengan bersenang-senangnya suami dengan istri. Nah, perkara yang bersangkutan dengan bersenang-senangnya suami dengan istri, perkara itu. Jadi bini misalnya laki misalnya tatak kuku itu panjangnya kalau 7 miliar, nah wajib menatak. Karena itu bersangkut paut dengan istimta dalam bahasa agama, artinya bersenang-senangnya suami dengan istri. Jadi seorang istri wajib mentaati sesuatu perintah laki yang bersangkut paut dengan bersenang-senang. Aku jadi laki, waktu ini kamu boleh memakai baju itu, ganti baju, nah wajib diganti. Karena bersangkut paut dengan bersenang-senang. Baju, perhiasan, nah ini suami berhak untuk melarang atau memerintah, karena ini bersangkut paut dengan bersenang-senangnya suami itu. Yang ketiga, wajib perempuan taat kepada suami yang bersangkutan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak. Nah 3 hal itu. Jadi kalau semua perintah suami wajib ditaati, kada. Kalau semua larangan suami ditaati, kada. Ada 3 hal itu. Jadi kalau perempuan yang beriman mesti taat kepada suami dalam 3 perkara tadi. Misalnya jadi laki cemplok di baru masih berhutang duit, nah itu kan wajib ditaati. Ini tuh ada hubungannya lawan taat lawan laki. Jangan sana cari duit, apakah dengan beres kan wajib ini mengurus itu. Ini kan bersangkut paut dengan 3 perkara tadi. Nah jadi perempuan yang beriman kepada muqaddim wal muakhir mesti mendahulukan kesenangan suami daripada kesenangan seorang, menyahuti bila dipanggil, taat bila disuruh, maasi bila dilarang, tidak layyinul kalam, ma'ahu wa talqatul wajhi, lembut kata-kata, manis muka. Nah itu kewajiban, ini kewajiban. Jangan berkata kasar, jangan berkata nyaring pada suami, jangan berkata banyak pada suami. Suami sabatik, 10 batik nyahu. Yang keempat, la tada'u bismihi. Para ulama jangan sekali-kali memanggil suami dengan namanya, walaupun ta'anum pada seorang laki. Walaupun ta'anum pada seorang laki, 10 tahun anu laki pada seorang, jangan bersisi juga manggil laki, kada boleh juga. Yang kelima, la takhruju illa bi'izni, kada boleh keluar rumah tanpa seizinnya. Nah itu kada boleh sama sekali keluar rumah tanpa seizin suami. Yang keenam, tarda lahu ma tarda li nafsiha wa takrahu lahu ma takrahu li nafsiha. Dia mesti senang apa yang suami senang, dia kada senang apa yang suaminya kada senang. Nah ini perempuan yang beriman. Yang ketujuh, ihtiram walidayhi wa aqaribih, memuliakan orang tua mentua, memuliakan kulitan laki, memuliakan keluarga laki, itu bagian dari kewajiban perempuan. Yang kedelapan, hifzu malihi, menjaga harta laki, jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan, dijaga. Yang kesembilan, la tudkhilu ahadan baitaha illa biizni, tidak boleh membawa orang masuk ke rumah tanpa seizin suaminya, walaupun abah mama seorang, apalagi orang lain. Walaupun abah mama seorang, menjadi laki hari ini kan jangan terima tamu, siapakah? Nah, jangan terima tamu, itu wajib ditaati.
Yang ke-10, du'a'uhu bima da'at li nafsiha. Si istri ini mesti mendoakan suaminya sebagaimana dia berdoa untuk dirinya. Nah, 10 hal itu cermin perempuan yang beriman kepada nama Allah Al-Muqaddim wal Muakhir. Bisa berdoa, Allahumma ghfirli, ampuni ya Allah ulun, jari binian nih, wali walidayya, dua orang tua ulun, tambahi lagi wali zauji, suami ulun. Nah, macam itu. Maka bahkan Imam Abu Laits As-Samarqandi mengatakan perempuan-perempuan yang hanya berdoa kebaikan untuk dirinya tanpa melibatkan suaminya, doanya akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang berkata Syekh Abu Laits As-Samarqandi. Ini si perempuan berdoa, ya Allah murahkan rezeki ulun dan rezeki suami ulun. Kayak itu maka. Ya Allah ampuni dosa ulun, orang tua dan dosa suami ulun. Jadi apapun yang ingin berdoa kepada Allah untuk dirinya, demikian pula untuk suaminya. Nah, demikian cermin perempuan yang mukminah tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Hadis sahih akhrajahu Ahmad. Ujar Nabi, bila perempuan itu sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa Ramadan, dia jaga kemaluannya dari zina, dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga. Terserah mau surga yang mana dia masuki. Apalagi sudah diberi terserah, mungkin pintu mana masuk, pintu sini, pintu sana, pintu sini, silahkan. Kada ada di situ begini memang tahajud kada perlu, banyak sembahyang duha kada perlu, banyak salawat kada perlu. Nabi kita mengatakan sembahyang waktu cukup, puasa Ramadan, jaga kehormatan, taat kepada suami, masuk surga pintu mana yang dia hendak. Jadi artinya perempuan yang demikian itu lebih baik daripada perempuan yang tak amal lawan laki kada baik. Itu artinya pemuasa, peibadah lawan laki mani kada bagus, kada bagus. Justru yang kada pak amal nih, sembahyang kada tahu qabliyah, kada tahu bari, duhur 4 rakaat habis, asar 4 rakaat habis, isya 3 rakaat kada boleh. Tapi lawan suaminya taat, masuk surga pintu mana yang dia kehendaki. Nah, ini contoh muqaddim muakhir. Mana ibadah yang didahulukan oleh perempuan, mana ibadah yang didudiakan oleh perempuan. Ternyata taat kepada suami itu ibadah yang didahulukan dari ibadah-ibadah sunnah yang lainnya.